untuk memenuhi UTS Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Bagaimana Seksi dan Urgensi Identitas Nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Happy watching guys. Selamat menonton semua. Gimana sih? Kenapa sih Kak? Ada apa namanya? Ini nggak usah, ada nggak sih beberapa budaya yang diklaim sama Malaysia gitu? Yang diklaim sama Malaysia ya? Setahu gua di Indonesia ini sendiri ada beberapa budaya yang udah diklaim oleh Malaysia. Salah satunya itu ada rendang. Batik juga baru-baru ini juga diklaim. Reok Ponorogo dan lain sebagainya. Setahu gua sih itu sih yang diklaim. Tapi itu bakal ada kemungkinan terjadi lagi nggak sih, Shay? Kemungkinan terjadi lagi itu ada. Oleh karena itu kita harus mendaftarkan adat-adat kita ini. Itu kita mendaftarkan ke UNESCO agar kalau mereka mau ngambil, kita mempunyai bukti yang konkret kalau itu udah dari kita gitu. Jadi mereka nggak bisa semena-mena lah kurang lebihnya. Kita harus daftar. Iya, kita harus daftarin. Kita sebagai itu sama harus kayak gitu sih emang. Thank you, Shay. Ya. Gue mau nanya dasar. Jadi gue tuh ada pertanyaan yang gue bingung. Kalau misalnya suatu budaya ini diklaim oleh orang lain, tapi mereka ini udah menjalani budaya itu sehari-hari, itu gimana sih? Oke, jadi gini Sat, budaya itu emang sifatnya menyebar. Nah, dalam antropologi budaya juga sifatnya itu bisa berpindah ke tempat satu sama ke tempat lain. Jadi bisa pindah gitu. Iya, faktornya pun banyak, bisa dari interaksi, bisa dari migrasi dan lainnya gitu. Jadi makanya wajar banget kalau suatu budaya itu dipraktikkan dalam di berbagai negara. Tapi yang harus dibedain nih, mana yang ngeklaim, mana yang menghargai. Kalau misalkan itu orang ngelakuinnya ya buat melestarikan, ya itu namanya menghargai dan itu sah-sah aja. Tapi kalau misalkan itu orang sampai mengakui, nah itu udah bener-bener gak boleh banget tuh. Itu namanya mengklaim gitu. Nah nih, lo baca juga deh. Nah dalam konteks hukum internasional, bahkan UNESCO juga menekankan bahwa setiap budaya punya asal-usul yang harus dihormati. Jadi walaupun budaya itu sudah dipakai oleh orang banyak, tapi asalnya harus tetap diakui gitu. Jadi pada intinya budaya itu sebenarnya boleh dipakai, dilestarikan siapa aja, tapi tetap jangan dilupain asal usulnya. Jadi boleh dilakukan sama siapa aja juga ya. Benar. Gimana, lu udah paham? Paham sih gua. Oke, sip. Tapi nih Sat, gue bingung tuh sama kalau misalkan Indonesia ngeklaim budaya itu gimana ya? Iya, kalau kayak gitu, aduh gue juga bingung lagi tuh. Gue nanya ke Rin, ada apa? Gue boleh nanya nggak? Boleh banget. Boleh. Ada apa nih? Kalau misalkan tadi gue udah ngejelasin tentang budaya yang diklaim Satya ya. Iya. Kalau misalkan Indonesia ngeklaim budaya lain ini gimana? Aduh, jawaban itu nggak boleh banget ya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Contohnya itu ada kayak budaya standing party, kayak biasa ada di acara-acara pernikahan gitu kan, pernah lihat nggak sih? Makannya sambil berdiri. Iya, itu nggak boleh juga. Itu kan udah biasa ya kita gunain di kehidupan sehari-hari. Contohnya lagi ada kalau misal kita makan pakai sendok garpu. Aduh, itu kan dari budaya barat ya. Baru budaya barat banget itu. Kayak budaya-budaya lain itu juga nggak boleh tuh kita klaim. Kayak soalnya walaupun itu udah kita gunain sehari-hari, kayak kita udah suka banget sama budaya itu, tapi tetap gak boleh kita akuin sebagai budaya nasional kita, karena budaya itu kan hasil dari proses sejarah yang panjang ya. Jadi kita kalau asal ngeklaim kayak budaya asing gitu, udah ini belum nih. Paham sih, berarti intinya jangan asal ngeklaim ya. Ya nggak boleh banget ya asal ngeklaim gitu. Oke, thank you ya. Terima kasih, Ari. Jangan jadi udah jadi tahu nih, yang let's go udah. Kita kalau juga, ya. Buat budaya kita diklaim lagi nih, naik siapa ya? Arkila nih. Gila, gue boleh nanya nggak sih kayak apa aja sih yang bisa kita lakuin biar kayak budaya kita tuh nggak diklaim gitu sama negara lain? Nah, Ri, jadi apa aja yang harus kita lakuin biar kebudayaan kita tuh nggak diklaim sama negara lain? Itu ada yang pertama, yang paling penting untuk melindungi kebudayaan Indonesia adalah melalui perlindungan hukum yang kuat dan diplomasi internasional. Jadi pemerintah bersama instansi terkait harus proaktif melakukan inventarisasi, pendokumentasian, dan juga pendaftaran hak kekayaan ke UNESCO. Selain memberikan legalitas hukum yang menutup celah klaim sepihak oleh negara lain, langkah ini juga harus diperkuat dengan diplomasi kebudayaan
yang aktif di kancah global melalui eksibisi dan kampanye digital guna mempertegas identitas kepemilikan autentik Indonesia yang ada di mata dunia. Dan di samping upaya formal tersebut, kan kalau misalkan kepemerintahan itu kan formal ya, juga sih kan jadi ada pelestarian aktif oleh masyarakat, terkhususnya generasi muda seperti kita, dan yang menjadi benteng pertahanan internal yang paling utama. Kebudayaan nasional tidak boleh hanya menjadi pajangan. Jadi kebudayaan kita tuh nggak boleh jadi pajangan doang. Nah, kita harus mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui kurikulum pendidikan, festival budaya, dan juga pemanfaatan teknologi modern. Ketika seluruh elemen bangsa dari pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda seperti kita bergerak untuk melindungi budaya kita, maka kepemilikan kultural tersebut akan semakin kokoh sehingga identitas nasional tidak akan mudah direbut atau diakui oleh bangsa asing sekalipun. Oh gitu kira-kira. Makasih ya Gila. Iya, Berarti kita harus pakai budaya kita setiap hari Nah, jadi kita harus melindungi budaya kita supaya nggak diambil sama negara lain. Oke, thank you Gila. Terima kasih juga. Cel, gue mau nanya sebentar dong, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi apakah setiap orang dapat mengajukan kebudayaannya sebagai kebudayaan nasional atau identitas nasional? Jadi kalau misalkan boleh, apa syaratnya? Gue jawab ya. Menurut gue tuh semua orang Indonesia bisa ngajuin budaya daerahnya jadi identitas nasional. Karena apa? Karena budaya daerah itu termasuk kekayaan Indonesia. Tapi budayanya itu harus asli Indonesia, masih dilestariin sama ada nilai positifnya. Contohnya itu ada wayang sama batik. Dia kan awalnya budaya daerah ya. Sekarang udah jadi identitas nasional. Oke. Terima kasih ya. Ada Riana. Lagi pada ngapain nih? Lagi, aku tadi habis nanya ke dia tentang budaya nasional. Kayaknya asik banget ya bicaranya. Tapi gue juga lihat Sarah sama Sakti ya sih di situ lagi Nah. ngobrol juga. Sumpah? Iya, kita mau kesana nggak? Boleh? Ayo. Kalian lagi ngomongin apa? boleh sini. Jadi kita tuh lagi ngebahas tentang bisa nggak sih budaya daerah tuh kearifan lokal tuh luntur. Nah, kalau bisa, akankah identitas bangsa itu hilang? Iya, kita tuh kayak penasaran banget sama itu kayak. Bener tadi kita ngebahas itu, dan ya menurut kalian gimana? Hilang sih. Hilang. Kenapa? Kok bisa hilang? Kalau menurut gua dulu nih coba ya. Kalau menurut gua karena globalisasi atau banyaknya budaya barat, modernisasi yang masuk kita. Kalau menurut kalian gimana lagi? Menurut aku sekarang kan banyak tren-tren luar negeri itu masuk ya ke Indonesia, sedangkan budaya Indonesia sendiri tuh nggak jadi trendsetter. Berarti kita lebih melestarikan budaya-budaya barat daripada budaya kita sendiri. Mengabaikan lah ya. Oke, bagus juga sih Sat, ya. Aku kan nggak kepikiran tadi. Gue juga kurang setuju sih sama satu kedua, karena menurut gue budaya ini nggak akan luntur. Karena kayak anak-anak muda sekarang ini udah mulai bangga gitu pakai batik. Oh iya, Bener banget sih. Kamu nggak ada kepikiran sih tadi. Bener-bener. Kayak sekarang udah banyak tren yang pakai batik gitu ya. Iya, bener. Bangga. Jadi itu kayak meskipun itu hal kecil, itu mungkin akan terus ini Ya, dan nanti akan lebih Iya. juga Bener. lagi. Contohnya di kita nggak sih? Kayak kita ada batik. Iya. Pas hari kita pakai batik. Iya. Nice. Gitu. Gitu. Kalau menurut tuh nggak bisa luntur. Itu nggak bisa luntur. Oke. Kalau menurut kalian gimana? Nggak bisa juga loh. Soalnya kadang juga ada kan di beberapa kampus yang hari Selasa tuh pada janji ayo batik aja. Jadi Iya, benar. Gue baru ingat itu. Sekolah juga jadi tempat wadah untuk melestarikan budaya kan. Udah gitu kayak budaya-budaya di Indonesia itu kan sangat beragam kan. Misalnya unik pasti mereka tuh pasti penasaran banget. Kayak, batik ini apa artinya, apa ininya gitu. Terus kayak mereka mencari tahu lebih lanjut. Nih, tapi nih kalau misalkan seandainya punah atau hilang, kira-kira Indonesia bakal kenapa ya? Bakal gimana? Bakal punah masih Bisa sih. kayak ya udah, karena kan identitasnya udah nggak ada. Ya nggak sih? Bener sih. Iya kan? Beberapa identitas tuh emang bisa digeser secara instan tuh emang. Bener.
Jadi sesuatu itu emang harus punya identitasnya juga. Jadi kalau misalkan negara kita nggak ada identitas, ya susah. Iya. Kayaknya emang sebagai anak muda kita harus benar-benar perjuangin banget nggak sih budaya Kita harus itu? Semangat, semangat, semangat. Oke, menurut gua udah cukup sih jawaban kalian. Udah puas. Jawaban kalian jujur, gua kayak makasih banget ya guys jadi kayak. Ya, makasih juga ya. Gua seru banget ngobrol sama kalian. Iya. Terus semua jadi gue kayak bangga gitu jadi orang Indonesia karena Oke. budaya itu harus dijaga agar mereka ke anak cucu juga kan. Iya. Oh, Jadi yuk kita makan nggak boleh makan nggak? Boleh. Halo semuanya. Gimana tadi videonya? Udah pada paham belum? Nah, jadi kita sebagai remaja wajib melestarikan budaya Indonesia agar budaya Indonesia sebagai negara kita sendiri tidak punah digantikan oleh budaya-budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Ya, kita harus melestarikannya terus ya, guys. Terus ya.